Saya Emma Renata Ramadhani dari SIPC NIM 1741119. Di sini saya akan menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Renata Ramadhani, NIM 1741119 dari Sistem Informasi PC. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi menurut level organisasi. Berdasarkan level organisasi, sistem informasi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, sistem informasi departemen adalah sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Contoh, aplikasi pemantau kinerja pegawai yang digunakan departemen SDM. Sistem informasi perusahaan adalah sebuah sistem terpadu yang dapat dipakai sejumlah departemen bersama-sama. Contoh, sistem informasi perguruan tinggi. Yang ketiga, sistem informasi antarorganisasi adalah sistem informasi yang menggabungkan 2 organisasi atau lebih. Contoh, sistem informasi reservasi pesawat terbang. Sistem informasi fungsional. Berdasarkan area fungsional tersebut dikenal sistem informasi fungsional, yaitu sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam perusahaan. Sistem informasi fungsional yang umumnya adalah: pertama, sistem informasi akuntansi, kumpulan sistem daya yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi. Sistem informasi ini merupakan jenis yang paling tua dan paling banyak digunakan dalam bisnis. Yang kedua, sistem informasi keuangan digunakan untuk mendukung manajer keuangan dalam mengambil keputusan mengenai keuangan perusahaan dan mengalokasikan serta pengendalian sumber daya keuangan dalam perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur merupakan sistem yang mengendalikan seluruh kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Yang keempat, sistem informasi pemasaran merupakan sistem yang menyediakan informasi mengenai pemasaran serta pendukung keputusan terkait bauran pemasaran. Yang kelima, sistem informasi SDM merupakan sistem informasi terkait dengan pengolahan SDM perusahaan. Sistem informasi berdasarkan dukungan tersedia. Berdasarkan dukungan yang diberikan kepada pemakai, sistem informasi yang digunakan pada semua area fungsional dalam organisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Sistem pemrosesan transaksi, Transaction Processing System atau TPS. Karakteristik sistem informasi ini adalah jumlah data yang diproses sangat besar. Sumber data umumnya internal dan keluaran terutama dimaksud untuk pihak internal. Pemrosesan informasi dilakukan secara teratur, harian, bulanan, dan sebagainya. Kapasitas penyimpanan besar. Kecepatan pemrosesan diperlukan tinggi karena volume yang besar. Umumnya memantau dan mengumpulkan data masa lalu. Masukan dan keluaran terstruktur. Komputasi tidak rumit. Matematika sederhana atau operasi statistik. Memerlukan kehandalan yang tinggi. Dan pemrosesan terhadap permintaan merupakan suatu keharusan. TPS terbagi 2, yaitu batch processing merupakan transaksi ditumpuk dahulu dan kemudian diproses belakangan, dan online processing yaitu transaksi diproses pada saat itu juga. Sistem informasi manajemen, Management Information System atau MIS.
Karakteristik MIS adalah beroperasi pada tugas-tugas terstruktur, yakni pada lingkungan yang telah mendefinisikan hal-hal berikut secara tegas dan jelas. Meningkatnya efisiensi dengan mengurangi biaya. Menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan, tapi tidak secara langsung. Macam-macam laporan yang dihasilkan MIS adalah laporan periodis, laporan yang dihasilkan pada selang waktu tertentu, laporan ikhtisar, laporan yang memberikan ringkasan terhadap sebuah informasi, laporan perkecualian, laporan yang hanya muncul kalau terjadi kesalahan yang tidak normal, laporan perbandingan, laporan yang menunjukkan dua atau lebih himpunan informasi yang serupa dengan maksud untuk dibandingkan. Sistem otomatis perkantoran, Office Automation System atau OAS. Sistem ini memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi sehari-hari di dalam perkantoran dan organisasi bisnis. Contoh, penggunaan perangkat-perangkat yang mendukung otomatis perkantoran. Sistem pendukung keputusan, Decision Support System atau DSS. DSS dibuat sebagai reaksi atas ketidakpuasan TPS dan MIS. DSS didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang interaktif, yang membantu mengambil keputusan dengan menggunakan data dan model untuk memecahkan persoalan tak terstruktur. Sistem informasi eksekutif. Sistem ini menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal untuk mengidentifikasi masalah atau mengenali peluang. Sistem pendukung kelompok. Sistem pendukung kelompok atau GSS suatu jenis sistem informasi yang mendukung sejumlah orang bekerja dalam suatu kelompok. Sistem ini mencakup penggunaan teknologi presentasi, pengaksesan basis data pada komputer, dan kemampuan yang memungkinkan peserta pertemuan dapat berkomunikasi secara elektronis. Sistem pendukung cerdas. Sistem cerdas yang biasa dipakai dalam aplikasi bisnis adalah sistem pakar. Karakteristik ISS adalah belajar atau memahami permasalahan berdasarkan pengalaman, memberikan tanggapan yang cepat, memuaskan terhadap situasi baru, mampu menangani masalah yang kompleks, memecahkan permasalahan berdasarkan penalaran dan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan. Sistem informasi menurut aktivitas manajemen. Berdasarkan aktivitas yang didukung, sistem informasi diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi pengetahuan adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas pekerjaan berpengetahuan. Sistem seperti ini, ES dan AOS termasuk dalam kategori ini. Kedua, sistem informasi operasional. Sebuah sistem yang berurusan dengan operasi sehari-hari seperti penempatan pesanan dan pembelian, dan pencatatan jumlah kerja pegawai. TPS, SIM, DSS sederhana termasuk dalam kategori ini. Yang ketiga, sistem informasi manajerial adalah sistem informasi yang menyediakan hal-hal bersifat manajerial seperti ringkasan statistik, laporan perkecualian, laporan periodis, analis perbandingan, proyeksi, keputusan-keputusan rutin, pendeteksian masalah secara dini, dan hubungan antar manajer. Sistem informasi menurut arsitektur sistem.